Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, TK Sintayong bantai Brunei Darussalam, pelatih asal Brasil senggol Timnas Indonesia, komitmen PSSI dipertanyakan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok menyambut antusias sesi latihan perdana jelang laga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang naturalisasi itu takjub karena pemain tim Garuda bisa komplit dan mengikuti latihan perdana secara bersama-sama di lapangan Al Senayan, Jakarta pada Senin sore kemarin. Karena memang momen seperti ini sangat jarang terjadi di Timnas Indonesia. Sementara dalam latihan perdana ini pelatih Sintayong memberikan latihan ringan yang berdurasi selama 1 jam. Jelang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam, pelatih Sintayong mendorong agar Timnas Indonesia bisa mencetak gol sebanyak mungkin pada leg pertama. Sebab berdasarkan jadwal Timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Dengan ini skuad Garuda wajib memanfaatkan peran pemain ke-12 di tribun untuk meraih hasil terbaik. Selain itu, jika keinginan di atas berjalan lancar, maka beban Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan terasa ringan saat bertandang ke markas Brunei Darussalam. Sementara jika sukses menaklukkan Brunei, Timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menghuni grup F, yang mana sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejak resmi menjadi bagian Timnas Indonesia pada 2023, Rafael Struijk baru akan bermain melawan tim asal Asia Tenggara pertamanya, yakni Timnas Brunei Darussalam. Dalam kesempatan ini, ia pun penasaran ingin menjajal kekuatan tim ASEAN tersebut. Sementara untuk memenuhi rasa penasaran itu, pemain ado Den Haag tersebut ingin berdiskusi lebih jauh dengan tim pelatih dan rekan tim mengenai cara bermain tim negara tetangga. Lebih dari itu, Struijk optimis jelang laga. Ia meyakini tim Merah Putih bisa mendapatkan hasil manis di tahap pertama menuju Piala Dunia. Meskipun Sandy Walsh sempat mengalami gagal otak ringan saat membela klubnya KV Mechelen di pertandingan Liga Belgia, dia pun sebagai Sandy untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak surut. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Sandy mengatakan pada laga melawan Brunei Darussalam nanti, ia ingin Garuda mempertahankan tren positif sekaligus lolos ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, warganet berharap kali ini Sintayong memberikan kesempatan untuk berada di posisi murninya, yakni bek kanan, sementara pos bek kiri diberikan pada Patinama. Maka dengan demikian akan menyajikan performa dua fullback kelas Eropa di Timnas Indonesia. Yanja Shahuri tidak akan dipanggil lagi ke Timnas Indonesia yang menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Pasalnya diungkapkan oleh Ketua BTN Sumarji, kuota pemain sudah terisi penuh. Sementara menurut penjelasan Sintayong, Yanja akan difokuskan untuk melakukan istirahat dan pemulihan untuk persiapan bulan November. Tentu situasi berbeda terjadi dengan Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh, yang mana juga dilaporkan dalam keadaan kurang fit, namun tetap turun membela Merah Putih. Dalam situasi ini, Sintayong memastikan pemanggilan dua pemain ini sudah berdasarkan pertimbangan hasil observasi medis. Timnas Indonesia sudah mulai TC perdana pada 9 Oktober kemarin. Namun dalam pemanggilan ini tidak ada satupun pemain Bali United yang dipanggil tim nasional. Menanggapi situasi ini, sebagai pelatih Bali United, Teko rupanya tak terlalu memusingkannya. Menurutnya, masalah pemanggilan pemain murni keputusan dari Sintayong. Di sisi lain, Teko menilai bahwa ada salah satu pemainnya yang kini mulai kembali ke performa terbaik. Pemain tersebut adalah Irfan Jaya, yang mana sebelumnya juga sempat menjadi langganan pemanggilan Timnas Indonesia. Namun pemain berusia 27 tahun ini terakhir kali tercatat membela skuad Garuda pada tahun 2022 karena mengalami cedera. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan menjawab rumor yang menyebut dirinya diminati oleh klub divisi pertama Liga Korea Selatan atau K-League One, Suwon FC. Dalam bincang santai yang digelar PT Freeport Indonesia di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat pada Senin lalu, pada dasarnya pemain Tokyo Verde itu tak bisa menjawab banyak. Hanya saja dia bertekad untuk terus bisa melewati tantangan di liga luar negeri. Dalam kesempatan ini, Pratama Arhan juga turut menyinggung persaingan di Tokyo Verde yang memang sangatlah ketat. Maka dari itu perlu kerja keras yang maksimal untuk menembus skuad utama Tokyo Verde. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ikut berkomentar mengenai rumor Pratama Arhan yang diminati oleh klub K-League One, Suwon FC.
Bahkan dengan terang benderang, Sintayong mengatakan Arhan akan lebih cocok di kompetisi Korea Selatan dibandingkan Liga Jepang. Sementara dilansir dari Transfermarkt, Pratama Arhan masih terikat kontrak dengan Tokyo Verdy hingga Januari 2024. Namun kini ex-pemain PSIS Semarang ini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia jelang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2023 Zona Asia kontra Brunei. Arkan Fikri merupakan salah satu gelandang muda yang menjadi andalan Sintayong. Pemain berusia 18 tahun ini awalnya dipanggil untuk Timnas Indonesia U20. Kemudian perlahan masuk ke U23 dan kekinian wonderkid Arema FC tersebut mendapatkan panggilan ke Timnas Senior, yakni dalam ajang bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang lebih menarik lagi menurut kabar dari @garudaevolution.football, Arkan Fikri disebut masuk dalam proyek jangka panjang Sintayong. Bahkan atas potensi besar yang dimiliki Arkan Fikri ini juga sempat mendapatkan tantangan untuk berkarir di luar negeri dari rekan timnya Ivar Jenner. Menurut gelandang 18 tahun ini punya potensi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasan mengapa melibatkan Hoki Caraka dan Zaki Ashraf di tim nasional level senior. Selain karena kemampuan yang menjanjikan, Hoki dan Zaki bakal dapat pengalaman berharga. Dalam hal ini, Coach Sin mengaku kepincut dengan kemampuan Hoki dan Zaki di Piala Asia U23 2024 kemarin. Oleh sebab itu, ia merasa perlu kembali dipanggil untuk meningkatkan pengalamannya. Yang lebih dari itu, Sintayong memanggil pemain muda dalam rangka regenerasi Timnas Indonesia, sebab ia mengaku memikirkan masa depan sepak bola tanah air untuk 5-10 tahun ke depan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berharap proses naturalisasi Nathan Joeon dapat berjalan dengan lancar. Ia menilai pemain Swansea City itu bisa menambah kualitas skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan belum mengetahui terlalu jauh terkait administrasi pemain tersebut. Namun ia yakin proses pemberkasan akan disiapkan pihak terkait dengan sebaik mungkin. Sin hanya mengatakan Nathan direncanakan akan datang ke Indonesia untuk membahas terkait proses naturalisasinya dalam waktu dekat ini. Oleh karena itulah ia baru bisa berbicara lebih detail terkait sang pemain setelah datang ke tanah air. Sebagai informasi, Nathan adalah pemain kelahiran Rotterdam, Belanda 22 Desember 2001. Ada proses naturalisasinya lancar, maka ia bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk jangka panjang. Timnas Indonesia U17 mendapatkan lawan uji coba tangguh di Jerman adalah Eintracht Frankfurt U19. Sampai-sampai skuad Garuda Muda pun dipaksa menelan kekalahan 3 gol tanpa balas. Eintracht Frankfurt sendiri memang tampil dengan kekuatan penuh dan unggul penguasaan bola sejak menit awal. Namun, Timnas Indonesia juga beberapa kali membongkar pertahanan lawan dan tusukan dari sektor sayap, tapi belum berbuah hasil. Harus diakui pertahanan lawan yang kokoh membuat peluang menciptakan gol sulit tercipta. Dalam kekalahan ini, Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Kwijangke mengaku banyak petik pelajaran dari laga tersebut. Ia tahu betul bahwa Eintracht Frankfurt lawan yang sulit dihadapi. Selama kurang lebih 2 tahun, Persis Women dibentuk dengan merekrut nama-nama langganan Timnas Indonesia. Sebut saja Syafira Ika Putri, Halsya Baisyarah, Fani dan Seva Imuat adalah beberapa nama pemain Persis Solo yang kerap dipanggil Timnas Putri Indonesia berbagai kelompok usia. Namun terkini Persis Women diwartakan telah dibubarkan, imbas tak kunjung ada kompetisi resmi yang diikuti. Sementara dalam rilis resminya, Persis Women juga mempertanyakan keseriusan PSSI menggarap industri sepak bola wanita.